Seperti tema 2 bulan ini mengenai reaching out the lost, saya akan bahas ini. Jadi saya akan bahas mengenai menjangkau yang terhilang, gitu ya. Tuhan tolong hambamu nih, karena deg-degan ini. Oke ya, mari sama-sama kita buka Lukas 19 ayat 10. Minggu lalu, terima kasih Pastor Anin karena khotbah di minggu lalu di Sentral, dan ini sempat disampaikan sama Pastor Anin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik-baik perhatikan Bapak Ibu, ini pelajaran buat saya juga sih. Jadi Yesus datang itu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya dulu orang yang terhilang saya ini. Meskipun saya lahir dari agama Kristen, tapi saya hilang cukup lama. Dan saya bersyukur saya di Bogor, ditemukan sama, saya menemukan Yesus di Bogor, meskipun saya Kristen. Saya mulai dengan ini, keberadaan orang percaya dalam dunia ini bukan sekedar bersekutu atau beribadah dalam gedung gereja. Bagus nggak? Yalah, kudu ibadah kan gitu ya. Dan kita bersyukur bahwa kita punya pilihan ibadah nih, yang nggak bisa hari Minggu, hari Sabtu. Yang nggak bisa Sabtu bisa hari Minggu, gitu kira-kira ya. Jadi kita bersyukur kita bisa ibadah. Tapi gini, nggak cukup sampai di situ. Jadi keberadaan saya itu bukan hanya sekedar beribadah dalam gereja. Bersyukur sama Tuhan, sekali lagi saya tekankan, kita bersyukur sama Tuhan karena kita dikasih kesempatan beribadah. Tapi nggak cukup sampai di situ loh. Nggak cukup juga hanya sekedar pelayanan di sini. Bersyukur juga untuk satu kesempatan diberikan sama kita semua kalau bisa melayani. Tapi nggak cukup sampai di situ. Sama seperti Yesus datang dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Demikian seharusnya gereja dalam dunia ini. Nanti yang saya bacain tolong jangan salah ngerti saya ya. Tuhan tidak terlalu tertarik. Jangan salah mengerti tentang maksud saya ini. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan gereja yang megah. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Atau ibadah yang meriah. Puji Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Ibadah di GCI Bethlehem itu bukan asal jadi, dipersiapkan semuanya. Minggu lalu saya bilang bahwa ibadah di kita itu 2 minggu lalu saya bilang bahwa semua pelayan-pelayan mempersiapkan ibadah kita. Bahkan ada antara mereka yang ambil doa puasa. Bukan 4 hari 4 malam, enggak sih. Cuman ambil doa puasa merekanya. Mempersiapkan ibadah. Tapi sekali lagi Tuhan tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Tuhan lebih tertarik dengan gereja yang mengerti dan melakukan panggilannya. Apa itu? Amanat agung. Menjangkau yang terhilang. Punya gedung yang bagus, puji Tuhan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Bukan berarti berdosa. Ibadah yang ramai, puji Tuhan. Tapi enggak cukup sampai di situ. Sama seperti Yesus tadi. Datang untuk mencari. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi gereja itu panggilannya. Gereja tadi dipanggil untuk memindahkan jemaat. Nah ini saya rada kencang di sini nih. Ya, gereja dipanggil bukan untuk memindahkan jemaat. Dari satu gereja ke gereja yang lain, itu salah. Itu bukan panggilan gereja. Bukan. Yang pada akhirnya gini, maaf, rebutan jemaat. Hei, jiwa di Bogor ini masih banyak loh, 1, sekian juta di Bogor ini. Penduduknya. Yang Kristen sama Katolik kalau digabung nggak sampai 100.000. Nggak sampai loh. Masih banyak jiwa yang terhilang di kota Bogor. Jadi ngapain harus memperebutkan jemaat? Saya rada gatal soalnya. Enggak lah. Apakah ini yang dikehendaki Tuhan bagi gerejanya? Memperebutkan jemaat? Enggak lah. Salah itu. Apakah untuk ini gereja di kota Bogor? Enggak juga lah. Puji Tuhan kalau ada gini loh. Gini, maksudnya gini. Jadi boleh kalau ada jemaat yang dari gereja lain mau ke GCA, ya enggak apa-apa sih. Tapi bukan saya tarik-tarik gitu loh. Loh kami kan pastoral kan tugas di IC itu kalau habis ibadah itu, maka kita ditanyakan ada jemaat yang baru pertama kali beribadah. Ini saya mau bilang, rahasia kita nih. Kalau kami terima jemaat yang baru, kalau udah dia punya gereja, misalnya berkunjung kemari, ibadah di kita, kalau dia bilang udah punya gereja, kami nggak paksa, kita nggak paksa loh. Gini kalimat kami, kompak kami, kembali ke gerejanya, bertumbuh di sana, berbuah di sana. Nggak gini, ayo. Enggak. Bukan. Bahkan kalau mau jadi jemaat GCI Bethlehem, 18 kali ibadah. Tuh, ada yang bilang ini lebih susah masuk GCI Bethlehem daripada masuk surga.
Iya. Apalagi kalau nikah kan. Ini saya mau sampaikan di sini loh. Nikah itu kalau belum jemaat setahun. Udah jemaat 6 bulan. Susah amat mau nikah di sini. Enggak apa-apa dibilang susah. Enggak apa-apa. Ya karena kami berhadapan juga sama kadang maaf orang tua yang ya pasti gini. Ya pengen anaknya diberkati di kita gitu ya. Tapi kalau belum jadi jemaat ya setahun lah. Bukan berarti ini loh, bukan jadi, kita bukannya mempersulit seseorang, enggak. Bukan, kita mau menghasilkan jemaat yang berkualitas. Sempurnakan nih gereja, belum sempurna kitanya, belum, mengarah ke sana. Jadi bukan untuk itu gereja dipanggil. Bethlehemers kita dipanggil bukan untuk narik-narik jemaat orang lain. Dijauhkan daripada kita, itu bukan nilai kita. Tapi kalau ada yang datang bilang gini, saya mau bergabung di sini, nggak apa-apa. Tapi 18 kali ibadah. Gitu kira-kira. Supaya merasakan bahwa dia bertumbuh di sini. Aneh buat saya, kalau gereja rebutan jemaat. Pusing saya dengar gituan tuh. Ini gimana nih gereja kenapa jadi ribut masalah jemaat gitu ya. Itu salah. Itu bukan panggilan saya. Panggilan saya sama seperti Yesus datang ke dunia ini. Mencari dan menyelamatkan. Menjangkau yang hilang. Itu panggilan gereja. Gereja seharusnya pergi keluar untuk menjangkau orang yang terhilang dan belum diselamatkan. Gereja harus keluar, perhatikan baik-baik, dari zona nyamannya. Kita bersyukur di sini lengkap, ada AC. Kadang karena AC kita tertidur kitanya. Karena adem banget di rumah, haredang di rumah saya mah. Tapi kalau gereja tuh, aduh adem, tidur aja. Kaget pas sudah doa tutup, udah tutup, aduh cepat amat ya. Hati-hati dengan zona nyamannya. Hati-hati loh. Gereja yang hidup dan sehat adalah gereja yang bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Ini gini aja, gampang aja deh. Kalau kita kelamaan duduk enak gak? Oh enak ya, puji Tuhan lah enak ya. Yang di kantor nih 8 jam duduk terus, 7 jam. Enak gak? Gak enak, ya udah gak Jos? Pada regel, orang sudah bilang mah, ya orang Batak pada regel coba ya. Pegal harusnya mah. Nggak enak loh. Harus bergerak tuh nggak? Sakit pinggang gitu ya. Aduh enak amat ya. Susah amat. Harusnya, harusnya kalau Bethlehemers, umat Tuhan, keseringan duduk, harusnya pegel. Kalau nggak keluar. Pegel apa? Pengen dan jangkau jiwa. Itu harusnya lah. Kalau secara fisik kita duduk aja pegel, harusnya kita ngeliat orang tuh, aduh dia belum percaya nih. Harusnya gitu. Tapi jangan sok jagoan juga sih, ya. Namanya gol bunuh diri. Jangan. Tapi sekali lagi saya tekankan ini. Kita dipanggil bukan untuk itu. Bukan hanya duduk diam. Apalagi cuma nerima berkat Tuhan. Yang susah nggak mau. Berkat terus, ada susah. Ternyata jadi Kristen susah juga ya. Bukan berkat melulu. Perlu penderitaan, perlu susah kitanya. Supaya semakin kuat. Ya kan? Jadi Bethlehemers kita dipanggil bukan untuk itu. Mengucap syukur kita ibadah 1,5 jam. Mau dibikin 3 jam. Pasti teriak. Lama amat gitu. Iya kan? Saya pada waktu pelayanan di Sabu Gereja udah cukup lama sih. 3 jam saya nunggu saya khotbah. Saya bilang ini kapan khotbahnya ya? 3 jam ini masuk udah jangan dibahas itu. Jadi kita itu dipanggil untuk mencari yang terhilang. Menyelamatkan yang terhilang. Saya coba cari tahu arti dari menjangkau. Kan menjangkau yang terhilang. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menjangkau itu mencapai, seperti menjemput, meraih, atau mengambil. Salah nggak berdoa syafaat? Nggak salah. Tapi kata menjangkau itu, saya harus turun dari sini. Kalau saya mau menjangkau Pak Thomas, Pastor Thomas, mual bisa. Dari sini mah jungkir balik saya. Loh, namanya menjangkau, mencari, bukan Thomas datang, bukan Pastor Thomas datang sama saya. Nggak apa-apa saya sebut kadang Thomas ya. Apa ya? Thomas murid Kristus. Nggak bisa, maksud gini. Kalau saya begini nggak bakalan bisa, terus saya datang nggak bisa. Jadi saya harus turun nih untuk menjangkau, menjemput, mengambil Pastor Thomas.
Gitu. Bukan dia saya suruh datang ke mimbar sana. Kan saya mau menjangkau. Kan saya mau mencari. Ya kan? Ulurkan tangan saya dong. Bukan dia saya suruh datang. Salah nggak bersyafaat? Nggak salah. Itu harus. Tapi kata menjangkau itu saya harus pindah dari tempat saya turun dari panggung ini, datang ke Pastor Thomas. Itu namanya menjangkau, soalnya mencari soalnya. Saudara kalau kehilangan sesuatu yang berharga di rumah, aduh, diamond saya hilang, terus gini doang. Di mana diamond saya? Di mana ya? Di mana ya? Ucok, lihat gak diamond mama? Kan nggak dicari-cari itu di mana-mana itu. Kan soalnya berharga kan. Loh, aduh saya, maaf ya, kita seringkali bilang gini, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Pertanyaan saya, di mata Tuhan kan berharga, di mata kita berharga nggak? Coba aja direnungkan. Kalau berharga satu jiwa di mata Tuhan, saya harus mencari. Iya dong. Loh, duit aja hilang, cepek ceng, yang warna merah itu dicari. Iya loh. Apalagi cetiau, notiau, gotiau, capcai, susah tuh. Ya kan, dicari loh. Udah satu jiwa. Makanya orang di sebelah kita itu dijaga. Jangan dikecewakan. Dijaga loh. Nah, tadi saya suka Gisel tadi. Life group. Kali menjaga di situ. Yang jemaat Bogor Selatan yang belum bikin life group. Life group lah. Ada banyak life group Bogor Selatan. Ya kebetulan karena saya gembala Bogor Selatan. Jadi maaf yang Bogor-Bogor lain ya. Maksudnya gini. Bethlehemer semua sesuai dengan wilayah. Bergabung dalam life group. Itu salah satunya. Jadi sekali lagi kata menjangkau itu, ya itu saya datang. Nah menurut kekristenan Alkitab, aktif berusaha. Kata aktif ini, kata kerja kan menjangkau. Aktif berusaha menyebarkan pesan Injil. Dan membantu mereka yang membutuhkan. Aktif. Kan amanat agung, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan gini, pergilah, colong jemaat orang lain. Bukan itu. Ajak jemaat orang lain datang ke gerejamu. Bukan itu. Berusaha menyebarkan pesan Injil. Dan membantu mereka yang membutuhkan. Maaf saya bicara ini ya. Maaf yang satu suku dengan saya dari Korea. Nggak bermaksud apa-apa. Sebelum No Manson masuk ke Tanah Batak, ada 2 misionaris yang mati di Tanah Batak. 2 orang. Tahu nggak gimana cara matinya? Perlu saya tahu nggak? Nggak apa-apa itu saya kasih tahu ya. Dimakan. Betul. Itu zaman dulu. Kalau yang Batak ini makan mie goreng, bakso itu dulu. Tapi karena mati 2 orang yang martir ini, banyak orang Batak diselamatkan. Termasuk yang berdiri di sini. Ada orang yang pergi menyebarkan Injil ke sana. Kita bersyukur punya HBLM loh. Ke Manado, ke Ambon, ke Kalimantan, semana-mana. Tapi coba lihat di kota Bogor. Kita harus aktif menyebarkan Injil. Menyampaikan kabar baik. Ciri-ciri gereja yang menjangkau, saya cepat. Apa sih ciri-ciri gereja menjangkau yang pertama ini? Memiliki belas kasihan. Yes, memiliki belas kasihan. Kita lihat pelan-pelan nanti ya. Matius 9:36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan baik-baik kata tergerak loh. Kalau Yesus aja tergerak, dia nggak memakai ketuhanannya loh. Tapi dibilang dia tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang banyak yang mengikuti dia. Seperti mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam bahasa Yunani, kata belas kasihan disebut dengan eleos, bukan ekalos. Kata eleos ini yang dipakai secara umum, ada
4 gitu ya kalau nggak salah ya bahasa Indonesia. Tapi yang umum dipakai ini. Dipakai secara umum untuk belas kasihan. Kata belas kasihan ini bukan hanya berbicara tentang menolong atau memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi juga untuk mengampuni dan memulihkan kehidupan orang lain. Ini bicara tentang sifat Allah yaitu kasih. Kalau kita bicara membantu menolong orang lain, di luar kekristenan juga ada orang lebih baik dari kita. Iya, saya serius. Kalau hanya sekedar bicara belas kasihan itu menolong membantu orang, orang di luar kekristenan itu juga bisa bantu orang yang susah. Bisa loh. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan sekedar menolong, puji Tuhan kalau kita bisa bantu orang. Kalau ada orang di sebelahmu lagi susah, tetanggamu, nggak cukup didoakan. Kalau dia butuh beras, jangan didoakan, kasih beras. Jangan bilang berdoa lah Bapak, enggak, dia nggak butuh doa kita, dia butuh beras dari kita. Jadi nggak cukup kalau, ya Pastor Thomas saja, jadi nggak cukup hanya sekasih, ini contoh, cuman satu-satunya bro. Ini taruhlah, apa ini, dia butuh apa ini, ya handphone mah ada, dia malah jarikan lagi handphone dari saya. Ini taruhlah butuh makanan nih, iya kan? Di luar kekristenan juga bisa kasih sama dia. Saya nggak mau sebut agamanya apa. Mereka pakai istilah welas kasih. Mereka punya rumah sakit, punya sekolah. Mereka sering melakukan kegiatan sosial. Kalau belas kasihan dan sebatas itu doang, kalah kita, mau saya bilang gitu. Gak cukup sampai di situ. Saya kasih, bisa aja sih. Ambil lagi ya. Gitu. Orang lain juga bisa melakukan hal itu. Tapi belas kasihan itu kalau kekristenan itu gak seperti itu. Gak cukup sampai di situ. Menolong orang penting. Bantu orang penting. Tapi gak cukup sampai di situ. Kenapa? Sekali lagi, di luar kekristenan juga banyak orang yang berbelas kasihan sama orang lain. Banyak loh. Kalau sampai kita nggak punya belas kasihan, orang lain punya, cilaka 12 kita. Iya loh. Ya, minggu lalu Shirley WA saya, boleh nggak kita beliin beras buat si ini? Oh boleh banget lah saya bilang. Kenapa enggak saya bilang. Kita memang bukan toko beras. Kasihlah. 2-3 minggu lalu, ini maaf ya, jangan disalahartikan kesaksian saya. Saya memang lebih suka menceritakan kesaksian hidup soalnya. 2-3 minggu lalu, saya kunjungin satu jemaat. Ada, apa sih namanya, lagi memang dilayani gitu ya. Punya anak 2 perempuan. SD, kelas 4 sama kelas 2 SD. Dia duda. Belum punya kerjaan. Tapi puji Tuhan kemarin saya dengar dia akan kerja gitu ya. Jadi hari pertama saya datang tuh, saya lupa nggak bawa apa-apa. Saya nggak, maksudnya kelupaan beli sesuatu gitu ya. Saya sampai di rumah dia tuh, di situ baru Tuhan sadarkan saya. Kamu nggak bawa apa-apa, cuma bawa doa doang kamu nih. Kayaknya nggak deh, gitu kan. Kira-kira gitu bahasanya gitu dalam hati gitu. Ngobrol-ngobrol singkat cerita, saya ajak ke warung. Ya si dia ini gitu ya sama anaknya yang paling kecil gitu. Oke, karena duit saya itu pas-pasan gitu ya. Oke lah, saya beli sesuatu lah gitu ya, untuk di rumah dia. Kemudian anak yang perempuan, waktu itu saya mentok tinggal 17.000. 17.000 mentok sudah beli sesuatu juga sih. Terus saya bilang ini anak, aduh. Terus ada itu tuh, maaf, saya itu bukan mereknya, saya sebut lah ya, kentuku-kentuku itu ya tuh. Ngerti ya, yang kentuku-kentuku, bukan Kentucky, kentuku-kentuku ya kan, ya tahu kan, Ray ya. Saya beliin tuh, itu senangnya minta ampun. Senangnya minta ampun. Berapa hari kemudian saya berkunjung lagi karena memang ada yang mau saya follow up dari dia nih. Di situ saya udah ini nih, saya mampir dulu ke swalayan yang ada mart-martnya itu, ya. Indomaret. Saya mampir. Waktu saya berapa jam lagi ya? Oh 2 jam, oke. Saya mampir. Karena Pak, di jalan udah gini, jangan pergi tangan kosong gitu kira-kira. Jangan pergi tangan hampa. Saya mampir beli roti. Mesti sebutin mereknya. Pasti nunggu nih merek apa gitu ya.
Aduh, ini kelewat nih jemaat teh. Enggak, saya nggak pesan mereknya. Saya beli, saya tanya, itu anaknya lengkap dua-duanya karena hari Sabtu saya pergi. Ya, lengkap dua-duanya, terus saya beli atau ada sekitar ya berapa lah gitu ya. Senang banget loh. Terus ngobrol-ngobrol, saya bilang gini, siang ini makan apa? Saya gituin sih. Udah masak nasi sih bang, pastor gitu. Loh, terus lauknya apa? Saya tahu tuh, soal nya panjang. Udah. Gawat nih, saya bilang. Saya istri saya lagi di rumah si ini nih. Dia cepat tuh, mau di ini nggak? Food. Boleh lah sebelum gitu. Boleh dong, repin dong segituin kan. Terus saya kasih kode tuh, yang D-nya, yang belakangnya D atau C gitu ya. Nunggu lagi ini apa itu. Singkat cerita, dipesan sama istri saya. Karena saya rada gaptek, Pastor Vin Kak, jadi pesan dari sini mas, suka bertukar Vin. Suka pesan apa, jadi apa gitu teh. Dipesanin gitu ya. Terus dibilang udah datang tuh, lagi nyari alamat. Saya karena rumah dia rada ke gang tuh ya, saya keluar ke jalan raya. Ketemulah sama si abang tuh ya. Saya bawa tuh, seginiin sama anaknya. Ini ekspresi seorang anak, 2 orang anak. Tante beliin kalian yang belakangnya D segituin. Hore, cenah. Waduh itu ya. Oh Tuhan, saya bilang teh. Senang banget mereka. Tapi catat gak? Catat ini. Di luar saya juga bisa orang melakukan lebih dari situ loh. Ada, bisa loh. Waktu saya bilang, enggak cukup hanya menolong orang. Waktu saya pulang ngomong ke papanya, "Pah, boleh enggak kami makan duluan ice creamnya?" Saya dengar itu ya, aduh hati teh. Suan, saya bilang, itu hanya kecil doang sih. Tapi 2 anak ini, senangnya luar biasa. Enggak bisa saya gambarkan, lukiskan senangnya. Saudara, kalau saudara nih ya, kalau saudara bantu orang, terus saudara enggak sekedar bantu, memperkenalkan dia sama Yesus, luar biasa loh. Ingat yang waktu 1 minute witness, waktu itu ada pelatihan kaminya gitu loh. Saya tes loh, saya coba loh, saya ngomong sama tukang pisang, tukang buah di depan gereja kita. Kataku sih gini, hal terbaik apa yang pernah Akang alami? Gitu loh. Jadi penginjilan 1 menit, terserah diterima, nggak diterima mah gue cabut aja. Cabut aja. Mau ditakal pakai pisang sih ambil makan. Apalagi kalau pisang raja, bener. Maksudnya gini, saya ulangi ya. Kalau hanya sekedar berbelas kasih itu kita batasi menolong orang, bantu orang. Di luar kekristenan juga ada banyak yang bisa melebihi dari kita lakukan. Enggak salah bantu orang. Puji Tuhan sih. Makanya belas kasihan ini penting buat kita. Kalau kita nggak punya belas kasihan, kita hanya menjalankan agama kita doang. Sebagai orang Kristen. Coba saya tanya nih ya. Kapan terakhir kali kita, termasuk saya, memberitakan Injil? Coba aja. Terakhir kali kapan? 2 abad yang lalu. Di usia kita berapa emang? Untuk bisa menyampaikan kabar sukacita sama orang, itu harus punya belas kasihan. Sama seperti Yesus, punya belas kasihan. Saya mau ajak teman-teman, Bapak Ibu untuk lihat satu video. Seorang hakim namanya Frank Caprio. Jadi setahun ini 2 bulan turut-turut Amerika itu kehilangan 2 sosok yang penting. Nanti yang terakhir, yang kedua nanti saya kasih lihat juga. Jadi Frank Caprio ini salah satu, lihat di sini deh. Oke, silakan teman-teman dari multimedia. Frank Caprio, pensiunan hakim kota di Rhode Island, Amerika Serikat, meninggal dunia pada Rabu 20 Agustus 2025. Sosok yang dijuluki hakim paling baik di dunia itu meninggal dunia akibat kanker pankreas. Frank Caprio dikenal dunia melalui acara televisi Caught in Providence, di mana ia sering memberikan keringanan hukum kepada masyarakat yang menghadapi kasus pelanggaran ringan. Pendekatan humanis dan penuh empati membuatnya dijuluki The Nice Judge in the World. Frank Caprio pun menjadi simbol bahwa keadilan tidak harus kaku, tetapi juga bisa hadir dengan senyum, humor, dan kasih sayang.
Frank Caprio lahir di Providence, Rhode Island pada 23 November 1936. Sebelum meniti karir di bidang hukum, ia pernah menjadi pengajar mata pelajaran pemerintah Amerika di Hope High School. Setelah menyelesaikan studi hukum di Suffolk University, ia diangkat sebagai hakim pengadilan kota Providence pada 1985 dan mengabdi hingga 2023. Sepanjang perjalanan hidupnya, Frank Caprio sering menyentuh hidup jutaan orang melalui keputusan di ruang sidang dan pesan kemanusiaan yang ia bawa. Keluarga menyambutnya sebagai suami, ayah, kakek, dan sahabat yang penuh kasih sayang. Gubernur Rhode Island, Dan Mackey, menyebutnya sebagai simbol empati di pengadilan. Hingga akhir hayat, Frank Caprio dikenal bukan hanya sebagai hakim, melainkan teladan bahwa keadilan dapat hadir dengan kemanusiaan. Thank you. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa cari di YouTube. Takut saya dibilang bohong nih, berarti ada satu item nih gitu. Saya coba cari tahu. Ini cukup lama sih saya waktu bulan September saya ketemu nih di YouTube terus saya ikutin gitu ya, saya baca-baca. Luar biasa loh. Bukan hanya hakim teramah, tapi dibilang hakim yang paling baik di dunia. Kebayang nggak itu? Kenapa? Dia punya empati. Jadi empati sama belas kasihan itu bestie. Ya, teman baik tuh. Jadi karena dia punya belas kasihan sama orang, coba lihat nanti ya, kalau dia memang nangani kasus bukan pembunuhan apa enggak, dia tuh nanganin kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Coba aja lihat, itu humanis banget dia untuk, bahkan itu banyak yang dibebasin dia loh. Jutaan tadi bilang, jutaan orang loh. Jutaan orang itu banyak yang ditolong dia. Kenapa? Dia punya empati, punya belas kasihan sama orang lain. Kalau kita enggak kan, kadang-kala udah orang susah, kita hakimi. Iya kan? Itu sih Pastor Thomas mah berdosa soalnya. Dailah, udah orang susah dikutukin lagi. Makanya Pastor Thomas kasih persembahan dikit sih, makanya jadi sakit. Jangan gitulah. Itu bukan menjangkau namanya. Bukan, itu namanya nakol. Iya. Ini orang hebat loh. Dia keturunan Italia, makanya ada Caprio-nya. Jadi itu banyak menolong orang susah, ibu-ibu, imigran Amerika sana yang melanggar peraturan, ditolong dia loh. Bahkan kalau nggak salah itu ada dikasih duit sama dia loh. Dibebasin kasih duit, kebayang nggak itu? Makanya terkenal. Orang lain mengenal kita sebagai apa? Tergantung perbuatan kita. Jadi dia dikenal banyak orang yang ramah, baik. Kenapa? Punya belas kasihan sama orang lain. Poin yang pertama adalah ciri-ciri gereja menjangkau adalah punya belas kasihan. Yang kedua, poin yang kedua, berani mengambil resiko. Jadi ciri-ciri gereja yang mau menjangkau itu berani mengambil resiko. Lukas 15 ayat keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya, tidak akan meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Poin yang kedua adalah gereja, ciri-ciri gereja yang mau menjangkau yang terhilang adalah berani mengambil resiko. Saya coba renungkan loh, punya 100 ekor domba, satu hilang, dia tinggalkan yang 99 ekor, bukan di hotel, bukan di kandang, di padang gurun. Artinya gini, satu ekor domba yang hilang itu sama harganya dengan 99. Kenapa? Dia ngambil resiko. Loh, di padang gurun bisa aja yang 99 ini dimakan sama singa atau beruang. Tapi dia ambil resiko mau menyelamatkan yang satu. Kenapa? Yang satu itu sama nilai harganya dengan 99. Jadi kalau harga satu ekor domba 1 juta dikali aja, berarti itulah harga satu ekor yang hilang itu. Makanya dia ngambil resiko menyelamatkan yang terhilang itu. Sama seperti Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk satu orang. Dia korbankan dirinya untuk saya dan kita semua. Dia tinggalkan tahtanya, datang ke dunia. Kalau kita bilang berharga satu jiwa, apa yang dulu saya lakukan? Kadang-kala gini, kita gereja Tuhan, umat percaya terlalu takut.
takut ditolak, takut dia niaya. Kita memang harus berhikmat juga. Harus berhikmat juga sih. Saya nggak mau kita asal-asalan. Tapi sebagai orang percaya, saya harus berani ngambil risiko. Berapa minggu lalu saya mengunjungi mengunjungi jemaat sedang sakit. Mak gitu. Dipanggil Tuhan juga sih. Jadi mama dari jemaat kita. Nah, waktu saya selesai doa ngobrol-ngobrol, di sebelah dia ada yang sakit juga. Itu benar loh. Saya mau melewati, mau pulang tuh. Roh Kudus ngomong gini, loh mau pulang, itu nggak didoain. Saya bilang, loh Tuhan, jangan dong, itu kan nggak seiman. Nggak kenal, saya nggak kenal sama sekali, nggak kenal sama itu orang, nggak kenal. Loh, dia saudara sepupu loh. Awe pula itu, saya jadi jaga jarak kan gitu ya. Cuman gini, mau pulang, itu nggak didoain. Tuhan, itu kan bukan seiman, bukan orang Kristen. Saya udah tadi udah begini ya, set mundur lagi. Saya gini, set. Gitu. Terus saya bilang, Mbak, sakit apa segituin? Sakit apa segituin? Ini bukan PDKT ya. Salah lagi. Sakit apa Mbak? Akhirnya cerita lu. Ngeri juga sih, suaminya tentara pula itu. Waduh. Terus ngobrol-ngobrol, saya ngambil resiko. Saya memang enggak nginjilin dia, tapi segini, Mbak, boleh gak saya berdoa buat Mbak? Dia bilang, boleh Bang. Ile, emang adik saya kamu manggil abang? Boleh Bang, kata begitu. Mungkin dari logat kali ya, ketahuan orang Koreanya. Udah dibilang boleh, sikat. Saya doain dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, satu-satunya. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Amin. Selesai. Oke Mbak, cepat sembuh ya, pulang saya mah. Mau ditakol, nggak mungkin takol dia kan. Dia lagi sakit gitu. Kadang-kala kita terlalu takut, belum melangkah, belum bicara, udah takut. Nih, saya mau bilang ya, paling enak itu doain orang sakit di rumah sakit. Tapi jangan gini, mau doain nggak? Kalau nggak, jangan gitu. Kalau nggak, game over loh, jangan. Kok manis dong, ngobrol, tanya dulu, sakit apa? Itu baru. Kalau jangan gini, peduli amat, bodoh teuing. Paling enak di rumah sakit dan orang sakit. Jarang ditolak, jarang. Kalaupun ditolak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Waktu saya melayani, maaf ya, yang saudara sepupu, sampai akhir terima Tuhan Yesus loh. Saya besuk, saya doain di rumah sakit terakhir tuh. Itu tadinya saya nggak mau besuk jam itu loh. Tapi Tuhan begini, kamu besuk sekarang. Saya besuk. Anak yang jaga. Saudara sepupu. Karena dia memang udah saya layani secara pribadi. Oikos soalnya, oikos. Udah terima Tuhan Yesus. Hari itu ada anaknya. Saya bilang gini, boleh nggak saya berdoa buat Abah? Saya berdoa, karena memang dia diterima Tuhan Yesus. Saya ditimpuk nggak? Nggak ditimpuk saya. Enggak. Karena memang mereka butuh didoain. Kalau hal berdoa aja kita takut, gimana dengan yang lain? Dengan cepat, saya udah merah-merah soal itu. Saya mengajak teman-teman ngelihat satu cuplikan, Charlie Kirk. Nah ini dia tokoh kedua di Amerika yang mereka kehilangan. Tokoh ini hebat nih. Jadi Charlie Kirk ini seorang yang sangat luar biasa loh. Umur 31 tahun bulan ini, Oktober ini. Dia tahu cerita ditembak mati. Ini orang muda loh, ini anak muda mau saya bilang ya. Ini orang luar biasa, ikutin loh. Jadi waktu dia itu mau pemakaman di lapangan Arizona, Amerika sana. Dia orang Amerika. Itu yang menghadiri, itu kayak KKR loh. Jadi artis-artis rohani Amerika itu udah kayak KKR tuh. Nyanyi semua sampai, ya dia kan orang dekat sama Donald Trump. Gitu ya, sama Donald Trump. Salah satu yang menyentuh hati saya adalah, itu dia nggak pernah takut dibenci sama orang-orang, maaf, LGBT kah? Apakah nggak pernah takut dia? Jadi melayani di kampus-kampus. Dia tuh punya perusahaan itu Turning Point USA. Gitu. Dia banyak melayani anak-anak itu loh, orang anak kuliah. Dan dia kan waktu ditembak tuh lagi kasih ini sama orang anak muda.
Dia ngambil resiko loh, sampai mati, ditembak di lehernya. Sayang videonya nggak bisa diputar. Nah yang lebih tragis adalah gini, yang bukan tragis sih, yang paling menyentuh saya adalah waktu istrinya dikasih kesempatan untuk bicara. Ini perpaduan poin pertama dan kedua, belas kasihan dan berani ngambil risiko. Istri kasih bicara. Saudara kebayang nggak? Kehilangan seorang suami satu-satunya, bukan dua. Satu-satunya, ditembak mati. Dia ngomong gini, saya persingkat ya. Dia ngomong gini, saya tahu Charlie pasti mau melakukan hal ini. Apa itu? Kami memaafkan orang yang sudah membunuh Charlie. Saya ulangi ya, kalau nggak punya belas kasihan dan ngambil resiko, istrinya nggak mungkin bisa ngomong seperti itu. Seorang suami yang sayang sama keluarga. Dia dibenci sama, kaum LGBT. Maka yang bunuh dia itu termasuk LGBT. Dan dari gereja, ya, saya nggak mau sebutkan ininya ya, dari ajaran mana dia. Dia ngambil resiko. Waktu dia bicara di kampus itu, dia ngambil resiko. Bener, ditembak mati. Tapi waktu saya lihat pemakaman dia, 200.000 loh. Dan itu kayak KKR loh. Wah, lagu-lagu rohani, lagu Kristen semua. Saya bilang, Tuhan, kami memang gak ada apa-apa dibanding di orang satu nih. Gak ada apa-apanya, imannya gak ada apa-apa kami nih. Kita mau menginjili apa enggak, udah dibenci kitanya. Kan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Udah. Mau enggak nginjili juga udah seperti domba di tengah-tengah serigala kita. Berani ngambil resiko. Yang terakhir, yang ketiga. Berani untuk mengosongkan diri. Ini kita belajar dari Yesus lah sudah. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia kosongkan dirinya. Ciri-ciri gereja yang mau menjangkau itu mengosongkan diri. Maksudnya apa? Mengosongkan diri bentuk dari kerendahan hati. Yang kedua, mengutamakan agendanya Tuhan. Bukan agenda pribadi. Itu namanya mengosongkan diri. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi artinya kalau saya tidak memberitakan Injil sama orang lain, saya sedang mementingkan diri saya sendiri. Kalau saya tidak memberitakan Injil, berarti saya apa? Mengutamakan agenda saya pribadi. Kesimpulan, gereja yang menjangkau adalah gereja yang memiliki belas kasihan dari Tuhan, gereja yang berani mengambil resiko, gereja yang mau mengosongkan diri. Ingat loh, kita di sini karena belas kasihan Tuhan loh. Dia datang ambil resiko. Dia punya belas kasihan sama kita semua. Dia kosongkan dirinya. Yang tadinya di sini dia turun ke bawah, mengambil rupa seorang hamba. Kalau bahasa jeleknya hamba itu kayak keset namanya. Dia ambil rupa itu sampai mati di kayu salib. Saya tutup dengan ini. Mungkin banyak orang yang tergerak akan keselamatan orang lain. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tapi apakah banyak orang yang mau bergerak untuk menjangkau mereka yang terhilang? Mungkin banyak. Mungkin ada orang yang tergerak. Jangan sekedar hanya tergerak aja. Harus ada actionnya lah. Aku tergerak nih memberikan bantuan sama Pastor Vinka, terus diam di sini. Saya harus bergerak. Apa yang bisa saya kasih? Puji Tuhan kalau udah ada tergeraknya, kalau nggak ada sama sekali bertobat kita. Masuk fase selanjutnya, mulai bergerak untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang yang diselamatkan.